Halo, selamat pagi sobat-sobat Lem dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Majolan Sukadi dalam proyek Energi Suara. Yang nantinya suara ini akan disebarluaskan di akun YouTube Wow TV, kanal berbagi cerita positif, inspirasi, ataupun hal-hal baik yang kiranya layak untuk diceritakan. Teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin kembali bercerita berkaitan modal utama kita hidup ataupun kekuatan yang kita miliki untuk menjalani perjalanan ini. Pada pagi hari ini, sebelum saya memulai cerita ini, saya mengingat berkaitan 4F yang menjadi kekuatan bagaimana ketika kita sedang menghadapi masalah. Beliau cerita ini dulu dituturkan oleh tokoh Bapak Henry Setiago. Saya sangat suka mendengar podcastnya. Beliau hari ini saya pernah mendengar kabar atau membaca berita beliau sudah meninggal ya. Semoga beliau bahagia di alam selanjutnya, di kehidupan selanjutnya. Berkaitan bercerita kekuatan atau modal utama bagaimana kita menghadapi segala masalah ataupun hal-hal yang mungkin memberatkan dalam perjalanan kita. Tipnya itu dulu seperti ini. Mari kita belajar untuk mempraktekkan 4F ketika kita sedang menghadapi masalah. 4F-nya itu ada faith, kita memiliki keyakinan. Ada fight, kita berjuang, kita memiliki daya juang. Yang ketiga kita friend, kita memiliki sahabat-sahabat baik yang saling mendukung. Dan yang terakhir jangan lupa untuk fun, kita bergembira saat menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Berkaitan tentang cerita tadi 4F, saya sangat setuju jika memang kita menghadapi masalah jangan terpuruk. Walaupun memang susah ya menghadapi diri sendiri dan orang lain. Jangan anggap diri sendiri selalu jadi teman. Terkadang diri sendiri juga bisa menjadi musuh. Terkadang pikiran-pikiran yang tidak ada tiba-tiba muncul dan seperti menghakimi. Kenapa saya bilang pikiran sendiri terkadang bisa menghakimi? Teman-teman, beberapa akhir bulan ini saya sedang mengambil sebuah keputusan tentang memulai pola hidup yang baru. Tapi ternyata apakah saya menjalannya dengan begitu gampang? Apakah saya menjalannya begitu gampang? Ternyata tidak. Masalah dari luar memang sepertinya belum muncul, tetapi saya juga memiliki kekhawatiran. Oh, rupanya kehidupan yang seperti ini akan berbahaya gitu. Tentang keputusan yang sedang saya ambil, saya tidak mau bercerita karena saya ingin berbagi ceritanya, yaitu bagaimana kita mengatasi masalah yang mungkin sedang kita hadapi. Kalau tadi jurus dari Pak Henry Setiago yaitu berkaitan 4F, yaitu faith, kita memiliki keyakinan, fight, kita memiliki daya juang, kita memiliki teman, friend, kita memiliki fun, kita berusaha tentang menjadi selalu hadapi hidup dengan gembira. Kata suhu guru saya dulu, kita harus memiliki suasana hati yang gembira ya. Kita harus menciptakan keajaiban. Berkaitan cerita dengan guru ataupun dengan hal baik yang menjadi pegangan kita, saya ingin mengambil dari ajaran agama, bagaimana kita menghadapi pain, kita menghadapi obstacle kehidupan ini. Ini cerita yang baik, sangat baik, karena jangan sampai masalah yang sedang kita hadapi menghancurkan kita. Anggap masalah yang sedang kita hadapi yaitu sebagai tantangan dalam hidup, sebuah gelombang arus kehidupan yang harus kita hadapi. Dalam ajaran agama, saya ingin bercerita tentang 5 kekuatan, 5 daya, 5 tenaga, 5 sumber energi yang bisa kita gunakan untuk bagaimana kita menghadapi proses kehidupan yang silih berganti ini. Saya ingin memulainya pertama dari
Di sini saya ingin sebutkan bahasanya ya, memang ada bahasa pengantarnya itu bahasa Pali. Yang pertama, kita memiliki sadabala. Serupa, kita memiliki keyakinan bahwa masalah yang sedang kita hadapi, kita tahu sebabnya dan kita tahu masalah ini bisa berakhir, dan kita juga bisa mengakhiri, kita bisa mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Teman-teman, saya ada cerita baik berkaitan ini. Jangan pernah menganggap masalah yang kamu hadapi adalah masalah yang paling rumit dan paling besar. Terkadang perumpamaan katak dalam tempurung memang benar adanya ya. Cerita kepala kita suka bercerita yang sedikit membuat cerita yang aneh-aneh. Ada baiknya ketika Anda tidak bisa menghadapi masalah Anda pribadi sendiri, Anda memiliki opsi untuk bertanya ke orang lain, ataupun bahkan meminta bantuan ke orang lain. Itu yang pertama, kekuatan yang pertama, daya yang pertama. Kita memiliki kekuatan keyakinan, sadabala. Yang kedua yang ingin saya bagikan, teman-teman, kita harus memiliki semangat, kita memiliki energi untuk ketika kita sudah tahu masalah ini ada cara untuk mengakhirinya, kita harus bersemangat, wirya, bergerak. Terima konsekuensinya. Jika di situ ada pain, di situ ada growing pain, kesakitan yang membuat kita bertumbuh. Kesakitan yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah kita. Jika di sana memang harus berpuasa, berpuasalah. Jika di sana memang kamu harus terjatuh, terjatuhlah. Jika di sana kamu harus merangkak, maka kamu harus merangkak. Kemarin beberapa hari lalu guru saya mengirimi saya sebuah quote, mengharapkan gunung bisa runtuh. Mengharapkan sahabat bisa ingkar. Ketika kita jatuh, kita harus berdiri ataupun merangkak sendiri. Kita harus bisa mengatasi masalah kita sendiri. Kita harus memiliki semangat, energi untuk menyelesaikan ini, wirya bhala. Yang ketiga, kita memiliki kesabaran. Kita memiliki perhatian penuh, konsentrasi penuh untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Jangan sampai kita sudah berupaya tetapi kita tidak menggunakan kesabaran. Segala sesuatu pasti bisa berlalu. Ibaratkan bunga, dia akan bisa layu. Ibaratkan kehidupan juga akan berakhir dan menua. Kita harus memiliki perhatian, memiliki kesabaran untuk menghadapi semua ini. Selanjutnya yang keempat, kita fokus dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Selesaikan masalah satu demi satu. Kita memiliki kekuatan samadhi-bala, kekuatan konsentrasi untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah panyabala. Kita memiliki kebijaksanaan. Teman-teman, segala sesuatu terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kesusahan Anda ingin berusaha menyingkirkannya sejauh mungkin. Tetapi apa daya ketika itu masalah itu rupanya memang jadi bagian kamu. Ya mungkin ada cerita baik atau bijaknya, menerima memang bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ini membantu pikiran untuk lebih tenang. Saya ingin bercerita 2 tahun lalu ketika musim pandemi. Ketika saya berusaha dengan mati-matian memegang sesuatu yang saya inginkan. Tetapi apa boleh dikata, bos saya, pemilik usaha di Cibubur mengatakan, segala sesuatu yang memang belum bisa menjadi milikmu, walaupun kamu pegang sekencang apapun, kamu berupaya sehebat apapun, dia akan terlepas. Tetapi jika sesuatu itu memang menjadi milikmu, kamu hanya berusaha minim, dia tetap akan jadi milikmu. Tapi teman-teman,
kebijaksanaan ini jangan sampai disalahartikan Anda menjadi lembek dan tidak memiliki daya juang yang tinggi. Sebagai penutup, saya ingin simpulkan bagaimana ketika kita sedang menghadapi masalah, 5 kekuatan yang saya tawarkan sebagai pengetahuan ke teman-teman. Yang pertama, kita memiliki keyakinan untuk menyelesaikan persoalan itu adalah kita bisa. Persoalan itu ada jalan keluarnya. Yang kedua, kita memiliki semangat. Semangat untuk berjalan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, kita memiliki kesabaran, kita memiliki perhatian penuh untuk menyelesaikan masalah itu. Yang keempat, kita berkonsentrasi untuk menyelesaikan masalah itu. Kita fokus satu persatu kita selesaikan. Dan yang kelima, kita harus bisa menerima apapun masalah yang sedang kita hadapi, kondisinya nanti baik atau buruk, belajarlah bijaksana. Mungkin segala sesuatu yang kita inginkan tidak bisa kita peroleh, tetapi ada sesuatu yang paling baik untukmu. Belajarlah untuk bersikap bijak. Sebagai penutup, saya ingin berbagi cerita ini kepada teman-teman. Jika nanti teman-teman punya cerita yang lebih baik, lebih positif, ataupun lebih menarik, saya bersedia untuk mendengarkannya. Silakan teman-teman tag di akun YouTube ini atau tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam, selamat pagi.